Anda masih menyaksikan Breaking News, prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II. Tadi kita sudah berbincang banyak terkait dengan perhatian Raja Charles ya pada saat menjadi pangeran terhadap isu perubahan iklim, dan tentu menjadi menarik bagaimana sebetulnya peran diplomasi Raja Charles kemudian setelah dilantik menjadi raja, seperti apa kepemimpinannya. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Siti Rohmawati, analis hubungan internasional dari UNER. Selamat malam, Bu Irma. Selamat malam, Mas Ajat. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bicara tentang tentu menjadi beban berat ya bagi seorang Charles begitu kan, menggantikan ibunda yang begitu sangat kuat dan memimpin kerajaan Inggris begitu lama. Tapi kalau Anda lihat dari karakter kepemimpinan Charles, seperti apa Anda membacanya? Baik, Mas. Ini adalah merupakan salah satu ujian ya bagi seorang Raja Charles III untuk bisa membuktikan dirinya, karena selama ini dia bukan mungkin lagi, dia sudah terlalu lama menunggu. Iya, Dan harapannya selama proses menunggu itu dia sudah dimatangkan oleh situasi gitu ya, sehingga kemudian diharapkan dia mampu bisa meneladani, meneruskan, dan kemudian mungkin membuat terobosan bagi kepemimpinannya nanti. Tetapi memang untuk tadi meneruskan bagaimana pola-pola diplomasi soft power yang kemudian diberikan oleh Raja Charles, iya, saya pikir akan sangat mengikuti dari pola yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah, yaitu Perdana Menteri. Karena selama ini ya akhirnya memang posisi raja itu mendukung dari apa yang kemudian dirumuskan oleh pengambil keputusan yang tertinggi eksekutif, yaitu Perdana Menteri. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan bagi Charles. Tetapi ya itu tadi, bahwa terlepas dari pola komunikasi yang mungkin masih perlu diperjuangkan lagi, perlu iya. dipoles lagi, karena kita tahu bahwa ya secara protokoler istana Buckingham punya model-model yang ideal gitu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Tetapi ya itu tadi, memang karakter pribadi kadang-kadang tidak bisa kita lepaskan, dan Charles harus bisa menempatkan itu secara proporsional, karena dua kali terjadi selama dia sudah diangkat menjadi raja, sudah Iya. dua kali insiden sepertinya. Jadi terkait dengan pola komunikasi ini, yang satu itu terkait pemindahan tempat pena gitu kan, Iya. yang waktu awal-awal itu. Kemudian yang kedua adalah insiden ketika ada pena bocor terkait juga tanda tangan gitu kan, dan ada kemudian ketidakpuasan dari beliau, dan itu didengarkan oleh seluruh dunia, dan itu bisa Baik. disaksikan secara virtual, dan itu mungkin yang perlu untuk Iya. dipoles lagi, sehingga kemudian tidak menjadi blunder bagi keberadaan Charles sebagai seorang pemimpin ke Iya, depannya. artinya sebelum memainkan soft diplomasi dengan negara-negara lain, tentu menjadi tugas bagi seorang Charles juga untuk bisa meyakinkan ya, memberikan kepercayaan bagi rakyatnya yang sebegitu cintanya kepada sang ratu begitu ya. Benar. Jadi ya selama ini 70 tahun dipimpin oleh seorang ratu gitu ya. Dan ya ratu sejauh ini memang bisa mengendalikan dan bisa menjaga, mengontrol segala situasi, kondisi tetap pada jalannya gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus dipertahankan oleh seorang Charles III, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Baik, tapi kalau melihat soal eksistensi monarkinya Inggris, di tengah kita tahu sekarang kan era perubahan begitu kan, dan juga menerpa Inggris di mana Ratu Elizabeth sudah berhasil tetap untuk bisa bertahan, bagaimana dengan Charles kemudian? Iya, ini menjadi sebuah tantangan ya, tantangan lain yang juga sangat besar bagi Inggris untuk bisa kemudian bertahan di tengah modernitas yang begitu sangat masif dan Ya, juga globalisasi, di mana kemudian kesadaran demokratisasi dan sebagainya, hak asasi manusia gitu kan, itu menjadi salah satu prioritas politik internasional yang ada. Sejauh ini di bawah kepemimpinan seorang Ratu Queen Elizabeth gitu ya, Inggris relatif bisa untuk mempertahankan loyalitas dari negara-negara yang selama ini berada dalam Commonwealth-nya. Meskipun ya ada beberapa yang sudah kemudian keluar misalnya ya, kemudian ada yang sudah keluar, Bangladesh kalau tidak salah, kemudian keluar terus masuk lagi gitu kan. Dinamikanya memang beragam. Ini yang kemudian harus dipertahankan oleh Charles.
sejauh yang kemudian dilakukan oleh oleh Queen Elizabeth, Ya, bahwa beliau menempatkan personel-personelnya termasuk keluarganya untuk melakukan sebuah kunjungan dan misi diplomasi ke banyak negara Commonwealth-nya itu dengan porsi yang pas gitu. Sehingga baik. kemudian ketika ada yang terlibat skandal misalnya dan dianggap tidak lagi bisa menjalankan tugas kenegaraan tersebut, maka kemudian itu diharapkan harus mundur. Seperti yang terjadi pada anaknya, yaitu Pangeran Andrew yang kemudian terlibat skandal seksual dan sebagainya gitu. Dan akhirnya Pangeran Andrew itu harus secara publik Ya, menyampaikan bahwa dia tidak bisa terlibat lagi dalam sebuah misi-misi diplomasi negara. baik. Bu Nah, Irma, ini yang kemudian dilakukan, ya. iya, kita tahu bahwa Charles ini tentu kalau dari sisi lama tentu tidak akan selama ibunya begitu kan. Benar, Jadi benar. waktu yang sempit itu tadi dengan tantangan-tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan. Tapi kalau ekonomi Mhm. politiknya Inggris usai Elizabeth wafat ini gambarannya akan seperti apa ya? Ekonomi politik Inggris saya pikir masih menjadi salah satu economic powerhouse di dunia gitu. Meskipun ya ada banyak ancaman resesi internasional gitu, tetapi secara politik dan secara ekonomi saya berpikir masih banyak peluang Inggris untuk masih menempatkan dirinya pada situasi di mana dia terpandang di antara negara-negara maju. Karena ya memang ada sebuah situasi di mana pasca Brexit gitu ya, Ya, pasca dia keluar dari Uni Eropa, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tetapi dari performance dari aktivitas yang kemudian dilakukan oleh Inggris itu bisa kemudian on track dan sesuai target, termasuk juga merumuskan baik. identitas dirinya pasca Brexit, bagaimana dia harus bersikap, dan itu berbeda dengan patron sebelumnya yaitu dengan Uni Eropa. Jadi Iya. saya pikir masih kuat, termasuk juga dalam isu perubahan iklim gitu ya, di mana kemudian dia ingin keluar dari bayang-bayang Inggris, karena sebelumnya pada masa masuk dalam anggota Uni Eropa, Inggris merupakan satu negara layer pertama yang kemudian berhasil membantu Uni Eropa untuk menjadi negara yang leading dalam konteks perubahan iklim. Baik, ini kan kalau kita lihat dari situasi internal di Inggris sendiri, Charles ini menghadapi dua situasi ya, di mana tadi untuk bisa menaklukkan dirinya sebagai raja, di sisi lain secara politik kita tahu juga Perdana Menterinya baru dan itu adalah sementara begitu, yang juga harus Iya, ditaklukkan. benar. Bagaimana dua hal ini bisa dalam waktu bersamaan sukses untuk bisa dijalankan oleh seorang raja? Ya, practice makes perfect ya. Tapi ya itu tadi bahwa ini perlu pembuktian dan time tells gitu. Jadi kita melihatnya nanti seiring waktu bagaimana kemudian Charles bisa mengeksekusi semuanya secara proporsional, baik itu bekerjasama dengan koleganya yaitu Perdana Menteri yang relatif mungkin seusia anaknya gitu ya, Iya. dan kemudian juga bisa merumuskan tentang karakter yang positif, bagaimana membangun sebuah figur raja di abad ini yang tentunya begitu banyak tantangannya. Baik, saya Begitu, Mas. kembali ke Commonwealth-nya tadi itu ya. Bagaimana ini bisa tetap setia gitu untuk bisa menjaga hal tersebut? Hal-hal apa yang memang menjadi isu kritis dalam konteks menjalin hubungan dan mempertahankan persemakmuran ini? Saya pikir yang harus dipertahankan oleh Inggris adalah bagaimana Inggris memberikan banyak jaminan gitu kepada negara-negara yang berada dalam naungannya tersebut. Tidak hanya jaminan ekonomi, tetapi bagaimana kemudian adanya jaminan hukum, kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga konsolidasi terhadap masa lalu. Karena beberapa hal terkait masa lalu, terutama di masa kolonialisme, gitu. Iya. Bagaimana Inggris kita kenal sebagai negara kolonialis terbesar waktu di abad itu, gitu ya, di abad-abad sebelumnya, 16, 17, 18, 19, gitu, di mana kemudian banyak aset-aset berharga dari negara-negara jajahannya itu kemudian diambil dan kemudian dibawa ke Inggris, sehingga kemudian salah satu yang membuat museum Inggris itu, Museum di London itu begitu sangat kaya, itu Iya. karena semuanya itu ibaratnya barang-barang dari Jarahan gitu negara-negara ya. tadi. Nah, bisa dikatakan demikian. Sehingga ada beberapa, termasuk juga diamond yang tadi ada di mahkotanya
Sang Ratu. Queen Elizabeth Ya. gitu kan, itu juga menjadi rebutan dari negara-negara yang saat ini mengklaim bahwa itu adalah diambil dari negaranya. Ada yang itu yang ngakunya dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Iran gitu ya. Iya. Semua negara. Baik, tapi kalau Anda melihat ya sosok Charles ini masih kuat untuk diterima atau tentu Charlesnya sendiri yang harus mampu untuk bisa menyesuaikan diri dengan posisinya sekarang itu? Bu Irma? Baik, nanti kita akan coba perbaiki hubungan dengan Bu Irma. Tadi disampaikan hal yang tentu menjadi penting ya, tugas berat dihadapi seorang Charles pada saat menjadi raja. Tadi disampaikan ada beberapa hal yang tentu secara internal di Inggrisnya sendiri menghadapi gejolak politik yang sekarang sedang berlangsung. Sambil kita menunggu hubungan kembali dengan Ibu Irma dari UNER, kita bisa lihat pemirsa ini adalah iring-iringan jenazah Ratu Elizabeth II, di mana jenazah ini akan menuju ke Kastil Windsor, sebelah barat London, dan itu adalah merupakan persemayaman terakhir di mana nanti prosesi pemakaman akan dilangsungkan.